Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro bab 33 yaitu perdagangan internasional, keunggulan komparatif, dan proteksionisme. Di sini saya Rena Mardiana akan memimpin jalannya materi presentasi hari ini. Next. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan kelompok-kelompok anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Ulfia Aziza, yang kedua Pastorang Tambah, yang ketiga Desinta Rahma, yang keempat Vicky Marcelia, kelima Eliza Putri, keenam Salsabila Risma Wardani, ketujuh saya sendiri nama Diana, dan kedelapan M. Diki Ega, dan yang terakhir Rido Aldanis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ulfia Azizah. Kepada saudari kita Ulfia Azizah, dipersilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya di sini akan membahas tentang surplus perdagangan dan defisit perdagangan. Mengenai pengertian surplus perdagangan, apa sih itu pengertian surplus perdagangan? Surplus perdagangan adalah situasi ketika suatu negara itu mengekspor lebih banyak daripada yang diimpornya, maka suatu negara tersebut mengalami surplus perdagangan. Dan apa itu defisit perdagangan? Defisit perdagangan adalah situasi ketika suatu negara mengimpor lebih banyak daripada yang diekspornya, maka negara tersebut akan mengalami defisit perdagangan. Dapat kita lihat pada tabel 33.1, di situ menampilkan bahwa sebelum tahun 1976, Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan. Defisit mencapai puncak 145,2 miliar pada tahun 1987, turun ke 27,5 miliar pada tahun 1991, lalu melonjak hingga lebih dari 600 miliar pada tahun 2004. Next slide. Basis ekonomi untuk perdagangan, keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif. Menurut teori Ricardo, di sini menyatakan bahwa spesialisasi dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua mitra dagang atau upah real akan naik, bahkan bagi produsen yang kurang efisien. Teori keunggulan komparatif ini digunakan untuk menentang Undang-Undang Jagung, yang di mana Undang-Undang Jagung di sini menyatakan bahwa tarif, subsidi, dan restriksi yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada abad ke-19 untuk melemahkan impor dan mendorong ekspor biji-bijian. Nah, di sini saya mempunyai cara termudah untuk memahami teori keunggulan komparatif. Contohnya, mari kita telaah pada suatu masyarakat terdapat dua orang yang bernama Bill dan Colin. Mereka terdampar di pulau terpencil. Nah, mereka ini mempunyai dua tugas. Yang Bill mengumpulkan makanan dan Colin memotong kayu untuk bangun rumah. Di sini memiliki keunggulan masing-masing. Bill unggul dalam mengumpulkan makanan dan Colin unggul dalam memotong kayu. Anggap saja Bill ini lamban dan ceroboh, tetapi dia memiliki keunggulan dalam mengumpulkan makanan. Sedangkan Colin ini lebih baik, tetapi dia tidak baik dalam mengumpulkan makanan, dia unggul dalam memotong kayu. Maka mereka akan memproduksi lebih banyak secara total dengan berspesialisasi atau berbagi pekerjaan sama rata. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan absolut dibandingkan dengan keunggulan komparatif. Apa yang disebut dengan keunggulan absolut? Keunggulan absolut adalah keunggulan di mana produksi barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika negara itu menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa itu daripada yang dilakukan negara lain. Sedangkan pengertian dari keunggulan komparatif adalah keunggulan produksi barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika negara itu bisa diproduksi dengan biaya lebih rendah dalam hal barang atau jasa lain dibandingkan yang bisa dilakukan oleh negara lain. Next slide. Di sini saya memiliki contoh untuk keuntungan dari keunggulan absolut bersama.
Kita lihat dari tabel di atas, Indonesia itu memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi pakaian dan sepatu. Indonesia memproduksi 6 sepatu dan 3 pakaian per jam, lebih banyak daripada Malaysia yang hanya memproduksi 1 sepatu dan 2 pakaian per jam. Nah, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, Indonesia dapat mengekspor pakaian dan sepatu ke Malaysia, dan Malaysia hanya sebagai importir, atau perdagangan tidak ada karena tidak menguntungkan bagi Malaysia. Jadi, Malaysia hanya bisa mengimpor tanpa bisa menghasilkan pendapatan melalui ekspor karena kalah bersaing dengan Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pastorang Tamba. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan dari keunggulan komparatif. Sebelumnya mau jelasin dulu keunggulan komparatif itu apa. Keunggulan komparatif itu keunggulan suatu produksi barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika saat memproduksi itu menggunakan biaya lebih rendah daripada negara lain tersebut. Contohnya kayak misal Selandia Baru itu memproduksi 3 bal kapas, itu seharga 3 gantang gandum, sedangkan Australia itu memproduksi 3 bal kapas itu hanya seharga 1 gantang gandum. Jadi Australia ini memiliki keunggulan komparatif atas Selandia Baru pada produksi kapas. Lanjut, bisa cek buku cetak halaman 361, tabel 33.5. Selandia Baru memiliki keunggulan absolut. Sebelumnya mau jelasin lagi keunggulan absolut itu apa. Keunggulan absolut itu keunggulan suatu produksi barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika negara itu memproduksi menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan negara lain. Contohnya bisa kita lihat di tabel 33.5 tadi. Selandia Baru dan Australia ini memiliki lahan yang sama, yaitu 1 ar lahan. Tapi Selandia Baru ini dengan 1 ar lahannya menghasilkan 6 kali gandum atas Australia dan 2 kali kapas dari atas Australia. Nah, disitulah Selandia Baru memiliki keunggulan absolut. Lalu ini ada contoh kasus. Bayangkan kita berada di pertemuan perwakilan di kedua negara. Sebagai penasihat khusus, David Ricardo diminta menjelaskan bahwa perdagangan bisa memberi manfaat bagi kedua negara. Dalam tahap 1, Australia menggunakan semua lahan untuk produksi kapas. Australia tidak akan punya gandum dan punya 300 bal kapas. Selandia Baru tidak bisa sepenuhnya berspesialisasi dalam gandum karena Selandia Baru perlu 300 bal kapas dan tidak akan bisa mendapatkan cukup kapas dari Australia. Alasannya adalah karena kita mengasumsikan tiap negara ingin mengonsumsi jumlah kapas dan gandum yang sama. Lalu pada tahap 2, Selandia Baru mengalihkan 25 ar dari kapas untuk gandum. Sekarang Selandia Baru memiliki 25 ar lahan kapas yang menghasilkan 150 bal dan 75 ar lahan gandum yang menghasilkan 450 gandum. Pada akhirnya kedua negara berdagang. Kita mengasumsikan Selandia Baru mengirim 100 gantang gandum ke Australia untuk diperdagangkan dengan 200 bal kapas. Setelah perdagangan, Selandia Baru memiliki 350 bal kapas dan 350 gantang gandum. Australia punya 100 bal kapas dan 100 gantang gandum. Kedua negara sama-sama diuntungkan daripada sebelum mereka berdagang, dan keduanya bergerak melebihi batas kemungkinan produksi mereka sendiri. Nah, jadi kenapa skema Ricardo tadi berhasil? Untuk tahu kenapa skema Ricardo berhasil, kita balik lagi ke definisi keunggulan komparatif tadi. Jadi tadi kan dibilang untuk produksi kapas di Australia itu lebih murah dibanding di Selandia Baru, sedangkan produksi gandum
di Selandia Baru lebih murah dibanding di Australia. Jadi Australia menjual kapas ke Selandia Baru, sedangkan Selandia Baru menjual gandum ke Australia. Jadi Australia memiliki keunggulan komparatif atas Selandia Baru pada produksi kapas, dan Selandia Baru memiliki keunggulan komparatif atas Australia pada produksi gandum. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desita. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat perdagangan dan tingkat kurs. Nah, apa sih syarat perdagangan itu? Syarat perdagangan adalah rasio di mana suatu negara bisa memperdagangkan produk domestik dengan produk impor. Sedangkan untuk tingkat kurs adalah rasio perbandingan dua mata uang. Harga satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lain. Next slide. Nah, kita masuk ke perdagangan dan tingkat kurs di dua negara per dua barang. Di sini di tabel 33.8 menunjukkan bahwa anggaplah bahwa Amerika Serikat dan Brazil memproduksi hanya dua barang kayu, yaitu kayu gelondongan dan baja gulungan. Tabel 33.8 menyajikan harga saat ini untuk kedua barang itu seperti yang diketahui oleh pembeli dalam negeri. Di Brazil, kayu dihargai 3 riel per kaki dan baja dihargai 4 riel per meter. Di Amerika Serikat, kayu berharga $1 per kaki dan baja berharga $2 per meter. Kemudian next slide. Kita masuk ke tingkat kurs dan keunggulan komparatif. Jika pasar valuta asing mendorong tingkat kurs ke tingkat manapun di antara 2 dan 3 riel per dolar, masing-masing negara secara otomatis menyesuaikan diri dan keunggulan komparatif akan terrealisasi. Pada tingkat kurs ini, pembeli AS mulai membeli semua baja mereka di Brazil. Industri baja AS merasa berada dalam kesulitan. Pabrik ditutup dan pekerja AS mulai meminta proteksi tarif terhadap baja Brazil. Pada saat yang sama, industri kayu AS berjalan baik, didorong oleh permintaan ekspor yang kuat dari Brazil. Sektor yang memproduksi kayu berekspansi. Sumber daya, termasuk modal dan tenaga kerja, tertarik ke produksi kayu. Nah, kemudian hal sebaliknya terjadi di Brazil. Industri kayu Brazil menderita kerugian sewaktu permintaan ekspor berakhir dan orang Brazil beralih ke barang impor AS yang lebih murah. Di Brazil, perusahaan kayu melirik pemerintah dan meminta proteksi dari kayu AS yang murah. Akan tetapi, produsen baja di Brazil senang. Tidak saja mereka menawarkan 100% baja yang diminta dalam negeri, tetapi mereka juga menjual ke pembeli AS. Industri baja berekspansi dan industri kayu berkontraksi. Sumber daya termasuk tenaga kerja mengalir ke industri baja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kiki Masela. Sumber keunggulan komparatif, spesialisasi dan perdagangan bisa menguntungkan semua mitra kerja, bahkan bagi produsen yang secara absolut tidak efisien. Jika pasar bersifat kompetitif dan jika pasar valuta asing terkait dengan kurs barang dan jasa, negara-negara akan berspesialisasi dalam memproduksi produk di mana mereka akan memiliki keunggulan komparatif. Teorema Hexer-Ohlin. Menurut teori Hexer-Ohlin, suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang atau jasa jika negara itu relatif memiliki anugerah yang baik dalam input yang digunakan secara intensif dalam produksi barang atau jasa tersebut. Lanjut.
Keunggulan komparatif bukan satu-satunya alasan terjadinya perdagangan antara negara. Hal ini tidak menerangkan mengapa banyak negara mengimpor dan mengekspor jenis barang yang sama. Seperti Amerika Serikat misalnya, mengekspor mobil dan mengimpor mobil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Eliza Putri. Oke, di sini saya akan membahas tentang hambatan dagang, tarif, subsidi ekspor, dan kuota. Tarif adalah pajak atas impor. Tarif rata-rata atas impor di Amerika Serikat kurang dari 5%. Barang tertentu yang diproteksi memiliki tarif yang lebih tinggi. Kemudian subsidi ekspor merupakan pembayaran pemerintah yang dilakukan pada perusahaan dalam negeri untuk mendorong ekspor. Next. Kemudian ada dumping, yaitu penjualan produk perusahaan atau industri di pasar dunia pada harga di bawah biaya produksinya. Kemudian kuota adalah batas kuantitas impor. Kuota bisa bersifat wajib ataupun sukarela dan mungkin diundangkan atau dinegosiasikan dengan pemerintah asing. Next. Integrasi ekonomi terjadi ketika dua negara atau lebih bergabung untuk membentuk zona perdagangan bebas. Kesepakatan perdagangan bebas Amerika Serikat-Kanada ini, di mana Amerika Serikat dan Kanada sepakat menghilangkan semua hambatan dagang di antara kedua negara pada 1998. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karena Mardiana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perdagangan bebas atau proteksi. Yang pertama, kasus perdagangan bebas. Dalam hal ini, teori perdagangan komparatif adalah kasus perdagangan bebas. Perdagangan memiliki manfaat potensial bagi semua negara. Suatu barang tidak diimpor kecuali harga bersihnya bagi pembeli berada di bawah harga neto alternatif yang diproduksi dalam negeri. Argumen perdagangan bebas adalah bahwa tiap negara seharusnya spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa, di mana keduanya memiliki keunggulan komparatif. Dalam kasus perdagangan bebas dapat di-highlight bahwa hambatan dagang mencegah suatu negara menikmati manfaat spesialisasi, mendorongnya untuk menggunakan teknik produksi yang relatif tidak efisien, dan memaksa konsumen untuk membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang diproteksi daripada yang akan dibayar mereka jika sebaliknya. Baik, sekian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu M. Diki Engel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi tentang kasus proteksi. Di sini ada beberapa contoh kasus proteksi. Yang pertama ada proteksi menyelamatkan pekerjaan. Argumen utama proteksi adalah bahwa persaingan asing mengorbankan lahan pekerjaan orang Amerika. Di sini contohnya orang Amerika, dan adalah benar bahwa ketika kita membeli barang dari produsen asing, produsen domestik akan menderita. Akan tetapi, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa pekerjaan yang diberhentikan di sektor yang terkontraksi akhirnya tidak akan dipekerjakan lagi di sektor lain yang berekspansi. Yang kedua, beberapa negara terlibat dalam praktik perdagangan tak adil. Upaya perusahaan AS untuk memonopoli suatu industri adalah ilegal menurut Akta Sherman dan Clayton. Jika perusahaan yang kuat memutuskan untuk mendepak pesaing dari pasar dengan menetapkan harga di bawah biaya produksi, perusahaan ini akan dihukum oleh Divisi Antitrust Departemen Keadilan AS. Akan tetapi, menurut argumen ini, jika perusahaan AS tidak diizinkan untuk terlibat dalam penetapan harga yang memangsa atau memonopoli industri atau pasar, bagaimana seharusnya merespon ketika perusahaan internasional besar atau suatu negara asing berperilaku strategis melawan industri atau perusahaan domestik perdagangan bebas? Yang ketiga, tenaga kerja asing yang murah membuat persaingan tak adil. Anggaplah bahwa suatu negara tertentu mendapatkan keunggulan komparatif dalam tekstil dengan membayar pekerja dengan upah yang rendah. Perusahaan tekstil bisa bersaing dengan perusahaan tekstil asing yang membayar upah yang lebih rendah daripada seperempat gaji perusahaan di AS. Pertama,
bahwa upah di perekonomian bersaing mencerminkan produktivitas rasio output yang tinggi terhadap unit tenaga kerja. Pekerja di Amerika Serikat menghasilkan upah yang lebih tinggi karena mereka lebih produktif. Amerika Serikat memiliki lebih banyak modal pekerja. Rata-rata pekerja dengan mesin dan peralatan yang lebih baik, dan pekerja dilatih dengan lebih baik. Yang keempat, proteksi melindungi keamanan nasional. Di sini selain menyelamatkan lapangan pekerjaan, sektor tertentu dalam perekonomian mungkin meminta proteksi karena alasan lain. Industri baja selama bertahun-tahun telah menyatakan bahwa industri ini penting, artinya bagi pertahanan nasional. Dalam masa perang, Amerika Serikat tidak akan mau bergantung pada perusahaan asing untuk produk sepenting baja, meskipun keunggulan komparatif negara lain mungkin ingin melindungi sumber daya itu sendiri. Selanjutnya ada proteksi memperlemah ketergantungan. Terkait erat dengan argumen pertahanan nasional. Ketika klaim bahwa negara, khususnya negara berkembang atau negara kecil, mungkin terlalu mengandalkan salah satu mitra dagang atau lebih untuk banyak barang. Jika suatu negara kecil sangat mengandalkan makanan atau energi atau beberapa bahan mentah, di mana suatu negara besar punya keunggulan komparatif, mungkin sulit bagi negara kecil tersebut untuk tetap netral secara politik. Beberapa kritikus berpandangan bahwa negara-negara yang lebih besar dalam perdagangan dengan negara yang lebih kecil untuk menciptakan jenis keuntungan ini. Dan yang terakhir ada proteksi melindungi industri muda. Industri muda di negara tertentu mengalami masa yang sulit untuk bersaing dengan industri mapan di negara lain. Dalam dunia dinamis, industri muda dapat menjadi matang dalam industri yang kuat, di mana seluruh dunia, karena keunggulan kooperatifnya dan real yang diperoleh, jika industri ini diperlemah dan didepak dari pasar, pada awal kehidupannya, keunggulan komparatif mungkin tidak akan pernah berkembang. Oke, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Slide. Slide konsensus ekonomi. Baiklah, pada materi terakhir, yaitu yang seharusnya dibacakan oleh rekan kita Ridho Aldanis, namun karena satu dan lain hal, dia tidak dapat hadir pada presentasi kali ini, maka saya akan bacakan materi tersebut, yaitu terkait konsensus ekonomi. Yang menjadi titik penting studi ekonomi internasional adalah perdebatan antara pendukung perdagangan bebas dan proteksionis. Pada teori keunggulan komparatif yang dirumuskan oleh David Ricardo, berpendapat bahwa semua negara mendapatkan manfaat dari spesialisasi dan perdagangan. Di sisi lain adalah proteksionis, yang menuding hilangnya pekerjaan dan mengusulkan proteksi pekerjaan dari perdagangan asing. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan asing dan penggunaan penuh bisa dicapai secara serentak, meskipun para ekonom tak sepakat tentang banyak hal. Mayoritas dari mereka memilih perdagangan bebas. Next. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.